Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dalam studi kasus nyata ruang kolaborasi modul 3.1. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Kadek Sudowirawan, Iketut Edi Armawan, saya sendiri Putunita Yuliana Wedayanti, dan Nimade Supriyani. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Jembrana. Tidak lupa pula pada video kali ini saya perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Sadik SPD dan pengajar praktek Ibu Ida Ayu Putu Adnyaningsih SPD MPD. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Masing-masing anggota kelompok menampilkan studi kasus yang pernah dialami, kemudian memilih salah satu kasus tersebut untuk dianalisis. Dari studi kasus yang kelompok kami diskusikan, masing-masing dari kami menyampaikan kasus. Ya, kasus pertama ada Pak Edi, kemudian kasus selanjutnya ada kasus Bu Made, yang ketiga ada kasus saya sendiri, dan yang keempat ada kasus dari Bapak Kadek Sudowirawan. Di antara keempat kasus ini, kelompok kami memilih studi kasus yang disampaikan oleh Bapak Kadek Sudowirawan. Karena kasus Bapak Kadek Sudowirawan ini memang benar sudah pernah dialami dan sudah terbukti penyelesaiannya. Nah, berikut akan disampaikan studi kasus yang disampaikan oleh Bapak Kadek Sudowirawan. Dalam kegiatan Porsenijar tingkat Provinsi Bali, murid saya mendapatkan kesempatan bertanding selama 2 hari untuk mewakili Kabupaten Jembrana dalam bidang atletik. Karena pada saat seleksi di tingkat kabupaten mendapat juara 2 dan yang mendapat juara 1 berhalangan karena dalam kondisi sakit. Ketentuan keberangkatan murid sudah ditentukan oleh panitia Porsenijar Kabupaten, yaitu hanya peserta yang mendapat tanggungan tanpa didampingi oleh guru dari sekolah, karena pendamping sudah ditentukan dari pendamping kabupaten. Setelah hal ini disampaikan kepada orang tua murid, ternyata orang tua tidak mengizinkan anak untuk berangkat tanpa pendampingan dari sekolah. Satu sisi, setelah diberikan informasi terkait lomba, murid yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh semangat. Permasalahan yang muncul adalah, jika murid harus berangkat sesuai ketentuan, maka tidak akan mendapatkan izin dari orang tua. Sedangkan jika berangkat dengan didampingi oleh guru di sekolah, maka sesuai dengan ketentuan dari panitia Porseni tingkat kabupaten, biaya akomodasi pendampingan tidak ditanggung oleh panitia. Dengan permasalahan tersebut, saya berdiskusi dengan rekan pendidik serta tenaga pendidikan di sekolah dan orang tua murid. Selanjutnya berkoordinasi dengan panitia kabupaten. Akhirnya diputuskan untuk memberangkatkan murid tersebut dengan didampingi guru dari sekolah dan biaya akomodasi ditanggung pihak sekolah. Dilema etika dalam kasus ini adalah benar lawan benar. Jadi adalah benar jika tokoh tersebut sebagai panitia Porseni tingkat kabupaten tidak memperbolehkan ada tambahan pendamping dari sekolah karena sesuai aturan pendamping sudah disediakan dari pembina kabupaten. Tapi benar juga jika orang tua siswa tidak mengizinkan anaknya untuk berangkat tanpa didampingi oleh pendamping dari guru yang berasal dari sekolah anaknya, karena anaknya merasa tidak nyaman dengan pendampingan yang baru, apalagi kegiatan dilaksanakan sangat jauh dan jangka waktu 2 hari. Paradigma studi kasus yang digunakan dalam kasus ini yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Ini terlihat dari aturan yang sudah diterapkan pada panitia Porseni tingkat kabupaten.
Kalau diizinkan, ada peserta lain yang merasa keberatan. Rasa kasihan muncul jika anak tersebut tidak diberangkatkan atas permintaan orang tua, padahal anak tersebut sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba dengan semangat. Prinsip pengambilan keputusan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Untuk membuat rasa aman dan nyaman kepada penerima dampak dari keputusan ini. Munculnya rasa peduli karena anak memiliki semangat dan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. Tahap pengujian ketepatan pengambilan keputusan. Mengenali nilai yang bertentangan. Jadi nilai yang bertentangan yaitu nilai keadilan dan rasa kasihan. Yang terlibat dalam kasus ini adalah kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan panitia kabupaten. Fakta yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah yang pertama, siswa mengikuti perlombaan mewakili sekolah dan kabupaten dengan aturan keberangkatan yang sudah ditentukan bahwa anak berangkat dengan jatah sendiri tanpa pendamping dari sekolah. Yang kedua, permintaan orang tua untuk mendapatkan pendampingan dari gurunya di sekolah untuk memberi rasa nyaman. Yang ketiga, biaya pendamping di luar ketentuan tidak ditanggung oleh panitia kabupaten. Pengujian benar atau salah. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut. Jika dilihat dari uji regulasi, ada pelanggaran peraturan panitia kabupaten dalam kasus tersebut. Uji intuisi, tidak ada yang salah dalam situasi ini. Uji publikasi, bila seandainya terekspos ke media sosial, perasaan kami biasa saja karena keputusan yang diambil pihak sekolah sudah dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk uji panutan, keputusan yang diambil oleh panutan kami yaitu berdiskusi dengan semua guru, orang tua siswa, dan panitia kabupaten. Paradigma yang terjadi pada kasus ini yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, di mana keadilan terlihat dari peraturan yang berlaku untuk semua peserta, dan kasihan karena murid sudah mempersiapkan diri untuk berangkat serta membutuhkan pendampingan dari gurunya di sekolah. Prinsip penyelesaian dilema pada kasus ini adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking untuk membuat rasa aman dan nyaman kepada penerima dampak dari keputusan itu. Panitia merasa nyaman karena peraturannya tidak dilanggar, permintaan orang tua agar anaknya dapat pendampingan bisa terpenuhi, dan yang terpenting adalah rasa peduli terhadap murid karena begitu besarnya keinginan dan semangat untuk mengikuti lomba. Penyelesaian yang kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu berdiskusi dengan rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah beserta orang tua murid dengan tetap berkoordinasi dengan panitia porseni tingkat kabupaten via daring. Keputusan akhir yang dibuat dari kasus ini adalah memberangkatkan murid untuk mengikuti lomba diikuti oleh pendamping dari sekolah dengan biaya yang diambil dari keuangan sekolah untuk anggaran yang tidak ditanggung oleh panitia. Keputusan yang diambil merupakan hasil diskusi dengan pihak yang terlibat serta sudah sesuai nilai kebajikan dan peraturan, sehingga apapun dampak yang diakibatkan bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dampak yang diakibatkan dari keputusan ini dapat memenuhi kenyamanan semua pihak yang terlibat. Kesimpulan dari kasus ini adalah studi kasus seperti ini kerap terjadi dan dialami oleh pihak sekolah, orang tua, dan siswa, sehingga keputusan yang diambil harus berpihak pada murid dan berdampak positif bagi penerima keputusan.
Apabila kasus serupa terjadi kembali, upaya yang dilakukan adalah dengan menganggarkan dalam RKAS sehingga permasalahan seperti ini dapat diatasi. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa bermanfaat.